Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Khozin, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062 708 25026. Pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi memahami hadis, sunnah, atsar, dan khabar di kelas 10 di Madrasah Aliyah Salafiyah Seblak, Kecamatan Bliwak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Wa bismillah, sallallahu alaihi wa sallam. Anak, pagi hari ini kita akan mempelajari memahami hadis, sunnah, atsar, dan khabar. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang lebih doa. Sekarang saja. Mulai. Selanjutnya saya ingin mengabsen atau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, Amahara dan saya Pak Arumafiro Aufa Muhimmatul Hasanah Aulia Fi Rahmatillah. Ya, berarti masuk semuanya ya. Alhamdulillah, anak ternyata kita masih dikasih kesehatan untuk bisa masuk sini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya Al-Quran hadis merupakan sumber ajaran agama Islam. Tuh. Selanjutnya saya ingin tanya, hadis, apakah dari manakah kita mengetahui perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW? Sama. Dari hadis. Jadi kita bisa mengetahui tingkah laku atau perkataan dari
berhasil mempelajari materi pada siang hari ini. Sekarang dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Contoh yang pertama, inama amal biniat, ini hadis, khobar, asar atau sunnah? Hadis. Saya jawab hadis, ada yang sunnah. Ya, nanti kita ini adalah pengetahuan kalian saja. Selanjutnya, qala Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadis apa? Apa? Asar. Kalau sunnah harus asar, apa? Semua kalian benar. Selanjutnya, qala Hasan Bisri fi sahibil bid'ah, salli khalfahu wa alaihi bid'atuhu. Ini hadis asar apa khobar? Apa? Khobar. Ada yang jawab? Asar ya. Nanti setelah ini kita akan untuk mengetahui contoh-contoh ini lebih benar atau tidak yang kalian jawab tadi, kita akan masuk di pembahasan yang selanjutnya. Kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3 seperti bahasa ini saja. Saya bagikan nanti di dalam kelompok, saya bagikan yang KPD ya. Kalau KPD nanti dikerjakan. Jadi saya ingin nanti setiap anak itu di LKPD itu ada 3 tugas. Yang pertama tentang perbedaan antara hadis, asar dan khobar tadi. Yang kedua adalah pembahasan tentang analisis kehidupan hadis kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah membuat produk. Jadi nanti kalian bisa membuat poster, ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat peta infografis tentang ketiganya ini. Itu ya, saya bagikan ya contohnya tuh. Dan nanti setelah kita bagi kelompok, setelah itu nanti saya putarkan video pendek, video tentang materi ini. Setelah itu nanti anak-anak bisa presentasi ke depan satu kelompok, satu orang. Itu ya, bisa jelas ya? Oke, saya kelompok silakan ditulis. Bisa itu. Nah, itu coba dipelajari. Saya putarkan video pendek, kalau disimak. Nanti kalau kalian menyimak baik-baik, nanti di dalamnya nanti bisa menjawab KPD yang berkenan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 10 bab 7. Nama saya Ahmad Qazir, dan hari ini kita akan mendalami 4 istilah kunci dalam sumber ajaran Islam, yaitu hadis, sunnah, atsar, dan khabar. Tujuan kita adalah agar kita mampu menjelaskan pengertiannya secara tepat, membedakan sumber-sumbernya secara logis, serta mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan pengertian hadis. Ada 2 perspektif besar di sini. Pertama, menurut ulama usul, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir yang dapat menjadi dalil hukum syara. Sementara itu, ulama hadis memandangnya secara lebih luas, mencakup segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sifat fisik, akhlak, hingga sejarah hidup beliau. Selanjutnya adalah sunnah. Secara definisi, sunnah mencakup segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk biografi dan kebiasaan beliau, baik sebelum maupun sesudah masa kerasulan atau bidsah. Cakupan sunnah ini lebih luas dari sekedar teks hadis. Dalam pandangan ulama fikih, sunnah merujuk pada amalan yang dianjurkan, di mana seseorang mendapat pahala jika mengerjakannya. Apa itu khabar dan atsar? Khabar adalah istilah yang lebih umum karena bisa disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada selain beliau, seperti sahabat, tabi'in, atau berita umum lainnya. Oleh karena itu, setiap hadis adalah khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis. Sedangkan atsar seringkali digunakan secara spesifik untuk merujuk pada perkataan atau jejak para sahabat dan tabi'in. Untuk mempermudah, mari kita lihat perbandingannya. Hadis
Hadis fokus pada peristiwa tekstual dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah hadis kauli tentang niat. Sunnah fokus pada tradisi dan hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah kebiasaan beliau mendahulukan bagian kanan dalam berbagai urusan. Kabar adalah berita sejarah umum dari Nabi, sahabat, atau orang lain. Contohnya perkataan Umar bin Khattab tentang pentingnya evaluasi diri. Ansar dominan berasal dari sahabat dan tabi'in, seperti perkataan Hasan al-Basri mengenai sholat di belakang ahli bid'ah. Penting bagi kita untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu yang lafal dan maknanya mutlak dari Allah, bersifat mukjizat, dan membacanya adalah ibadah khusus dalam sholat. Sebaliknya, hadis maknanya dari Allah atau Nabi, namun lafalnya dari Nabi. Sifatnya lebih fleksibel dalam periwayatan makna, dan fungsinya adalah sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Sebagai kesimpulan, memahami sumber-sumber ini harus mendorong kita untuk gemar membaca, menghargai karya ulama, serta bersikap kritis dan teliti. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, tanpa sunnah, tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran dengan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Ingatlah sabda Nabi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa uraian tentang apa itu hadis, sunnah, dan selanjutnya silakan dikerjakan KPD-nya. Bisa dibagi, akan ada 3 tugas. Apakah membagi
peristiwa informasi tekstual, sumbernya atau disandarkan kepada kajian Nabi Muhammad SAW. Jelas itu adalah yang dinamakan hadis. Sedangkan sunnah, tradisi atau kebiasaan atau hukum, yaitu sumber sandarannya Nabi SAW sebelum dan sesudah bidsah. Tahu bidsah ya? Bidsah itu kanjeng Nabi ketika diangkat menjadi Nabi itu bisa. Jadi perbuatan yang sebelum kanjeng Nabi diangkat itu juga bisa dinamakan sunnah. Itu. Tapi kalau ini perbedaannya itu adalah sunnah sama hadis. Jadi semua perbuatan baik sesudah atau sebelum kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul itu juga dinamakan sunnah. Apa ya? Yang ketiga khobar. Khobar itu berita secara umum. Jadi khobar itu semuanya bisa mengeluarkan khobar. Seperti dari Nabi, sahabat, ataupun tabiin, ataupun ulama-ulama pada zaman sekarang. Itu nanti ketika beliaunya mengeluarkan fatwa itu dinamakan khobar. Itu bisa dipahami ya, kamu ya. Selanjutnya asar atau sejak peninggalan itu dominan kepada sahabat atau tabiin. Seperti tadi ada contoh-contohnya itu tadi. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil diskusi tadi. Saya simpulkan bahwasanya hadis itu berkata perbuatan sahabat Nabi, sunnah teladan hidup Rasulullah, asal dari sahabat. Kalau khobar itu berita secara umum. Jadi itu anak-anak sekarang yang terakhir adalah jika kalian menemukan kutipan agama di media sosial, apa yang kalian lakukan? Menganalisisnya. Menganalisis. Kalau mau lebih apa mau? Tabayun. Kalau mau apa? Mengecek. Jadi kalau kita menemukan kutipan-kutipan agama yang ada di medsos, alangkah baiknya kita bahasanya tabayun, mencari sumbernya. Bahasanya mengecek sumbernya itu dari Nabi atau bukan. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mengetahui ajaran yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak cepat langsung ketika ada mendapatkan berita sesuatu ini langsung di-share, tidak diketahui sumbernya terlebih dahulu. Katanya kalau berdua tadi harus tabayun, mengecek dulu. Kalau sumbernya baik kita share ulang, tapi kalau tidak baik itu kita hentikan di situ. Semuanya itu. Bisa dibayangkan Anda ya. Jadi apa kira-kira pemahaman baru yang kita peroleh pada hari ini? Coba nanti ditulis di kertasnya masing-masing itu, nanti bukan ke saya, itu ya. Terus bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah setelah memahami materi ini? Itu bisa dipahami ya? Bisa. Kita tulis. Selanjutnya kita masuk di ini. Kesimpulannya apa? Bicara pertama antara hadis, sunnah, asar dan khobar. Mengapa ulama menggunakan istilah-istilah tersebut? Tuh, hadis, sunnah dan asar itu memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. Tadi hadis dari Nabi, kalau khobar itu secara umum, dan kalau asar itu biasanya itu dari sahabat ataupun dari tabi'in. Tapi kalau sunnah itu sebelum kanjeng Nabi perbuatan sebelum kanjeng Nabi menjadi diutus dari Rasul, itu juga bisa dinamakan sunnah. Mengapa ulama menggunakan istilah tersebut? Kira-kira apa? Biar kita bisa membedakan. Apa? Supaya Biar kita bisa berhati-hati dalam menerima informasi kan kemana. ya, jadi supaya kita bisa berhati-hati menerima informasi itu bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya. Itu dari kanjeng Nabi ataupun tidak dari kanjeng Nabi. Karena kalau kita ngomong hadis, nanti semua perawi itu harus mempunyai beberapa sifat, salah satunya adalah adil dan berbeda. Tapi kalau ulama maunya kata-kata itu nanti bisa dikatakan kata-kata ulama. Nah, semacam itu. Itu ada anak untuk pertemuan kali ini.